Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menjumpai kalian semua di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabarnya hari ini Tribuner? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya menjalani hari-harinya. Meskipun ini udah sore, aktivitas kalian juga mungkin udah pada landai, yang kerja kantoran mungkin udah pulang, udah istirahat ya sebentar. Tapi selama 30 menit ke depan Putri akan menemani istirahat kalian, atau mungkin yang lagi ngeteh, yang lagi ngopi, boleh banget gabung bersama kami di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage serta di TikTok Tribun Ambon ya. Nanti kalian boleh banget komen-komen, mau kirim salam, mau ngucapin selamat ulang tahun, atau mau request akan dibacakan berita apa, dan juga nanti boleh menanggapi berita-berita atau informasi-informasi yang nanti akan Putri sampaikan. Jadi Tribuner, selama 30 menit ke depan kita akan menyediakan sejumlah informasi, ada info cuaca, info gelombang, info gempa, dan juga jadwal kapal, serta beberapa berita yang nanti Putri bacain, dan kalian juga boleh banget request tentunya seputar Maluku ya. Info apa yang mau kalian tahu di komen-komen aja, dan jangan lupa juga di-share yang sudah bergabung di TikTok dan juga Facebook ya. Nah Tribuner, seperti biasa di rapot itu kita selalu ngecek info cuaca dulu ya yang pertama. Dan di Kota Ambon hari ini lumayan cerah, alhamdulillah, dari pagi gak hujan sampai sekarang, walaupun ini lagi berawan ya. Dan cuacanya itu di angka 28 derajat Celcius dengan kelembapan 93% dan kecepatan angin di angka 9,3 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca di wilayah Maluku pertanggal 17 Juni hari ini, itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Itu diprediksi terjadi di beberapa daerah ya. Ini ada di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Seram Utara. Kemudian untuk di Kabupaten Seram bagian timur itu di Pulau Gorom dan juga Pulau Panjang. Lalu dapat meluas ke wilayah Kabupaten Maluku Tengah di Amahai, kemudian Teonila Sirwa atau TNS, Banda, Tehoru, dan juga Kota Masohi. Sementara untuk di Kabupaten Seram bagian timur itu bisa terjadi di Bula, Seram Timur, Wernama, kemudian Kilmuri, Bula Barat, Kian Darat, dan juga Siritaun Wida Timur. Ini lagi-lagi prediksi BMKG ya. Bisa jadi sesuai, bisa jadi juga enggak gitu. Tapi ya kemungkinan besarnya sih akan sesuai prediksi ya. Nah, next kita punya info gelombang Tribuners. Per hari ini itu ada peringatan dini dari BMKG, yaitu tinggi gelombang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Itu berpeluang terjadi di beberapa perairan ya. Ada di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kai, kemudian perairan utara Kepulauan Aru, lalu di perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, kemudian perairan Kepulauan Sermata, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Ini untuk saran keselamatannya. Untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.
Untuk kondisi sinoptiknya sendiri, Tribuners, pola angin di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2 sampai 25 knot dengan kecepatan angin dengan nilai mencapai 25 knot diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah perairan selatan Pulau Buru, Laut Banda bagian selatan dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Next ada info gempa Tribuners yang dirilis oleh BMKG per 17 Juni ini. Ada 3 kali gempa yang terdeteksi meskipun skalanya atau magnitudonya kecil-kecil ya, nggak terasa di daratan, tapi ini terdeteksi yang pertama pada pukul 00.24 waktu Indonesia Timur. Gempa dengan magnitudo 3,8 terjadi di 69 km timur Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya. Kemudian di 75 km barat Saumlaki, Kepulauan Tanimbar di kedalaman 329 km. Kemudian pada pukul 8:19 itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,4 yang terjadi di 84 km tenggara Bula, Seram bagian timur dan juga di 139 km timur Laut Banda, Maluku Tengah di kedalaman 10 km. Lalu yang terakhir ini pada pukul 14:44 hampir jam 3 ya waktu Indonesia Timur. Itu ada gempa dengan magnitudo 3,0 yang terjadi di 18 km selatan Wahai, Maluku Tengah dan juga di 32 km timur Sawai, Maluku Tengah di kedalaman 11 km. Nah, itu untuk info gempanya Tribuners. Selanjutnya kita akan bacain jadwal kapal. Yang pertama ada jadwal KM Labobar Tribuners untuk kalian yang mau bepergian ke Fak-Fak, Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior dan juga Manokwari. Silakan simak. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian ya. Dan per 17 Juni KM Labobar itu berangkat dari Jakarta jam 1 siang tadi, kemudian tiba di Surabaya besok 18 Juni di jam 3 sore. Dan nanti berangkat dari Surabaya 18 Juni di jam 7 malam. Lalu tiba di Makassar 20 Juni di jam 00.01 tengah malam. Peralihan dari tanggal 19 menuju tanggal 20. Kemudian nanti berangkat dari Makassar itu 20 Juni di jam 3 pagi atau 3 subuh Tribuners. Lalu tiba di Bau-Bau masih di 20 Juni tapi di jam 7 malam. Nah, nanti berangkat dari Bau-Bau 20 Juni di jam 9 malam. Lalu tiba di Ambon itu 21 Juni di jam 10 malam. Nah, nanti berangkat dari Ambon 22 Juni jam 1 dini hari. Lalu tiba di Banda pada 22 Juni di jam 9 pagi. 17, 18, 19, 20, 21. Oke, kita update-nya sampai tanggal 22 dulu ya Tribuners. Nanti kita akan update lagi jadwal selanjutnya selama 1 minggu ke depan, mungkin di rapot hari Kamis ya. Jadi pantauin terus rapot hari Kamis nanti juga Tribuners. Selanjutnya kita bergeser ke jadwal KM Pangrango yang pada tanggal 17 itu tiba di Saumlaki jam 2 siang tadi, kemudian udah berangkat dari Saumlaki hari ini 17 Juni di jam 6 sore, berarti barusan ya, baru berapa belas menit yang lalu, 16 menit yang lalu. Nah, nanti akan tiba di Banda itu besok 18 Juni di jam 11 malam Tribuners. Lalu berangkat dari Banda
19 Juni di jam 1 dini hari, 1 malam. Kemudian tiba di Ambon 19 Juni di jam 3 sore. Oke, next kita punya jadwal KM Dorolonda yang tiba di Manokwari sebentar jam 7 malam ya, 17 Juni. Kemudian berangkat dari Manokwari 17 Juni jam 9 malam Tribuners, lalu tiba di Nabire nanti besok 18 Juni di jam 7 pagi. Kemudian berangkat dari Nabire 18 Juni jam 9 pagi, lalu tiba di Serui 18 Juni di jam 3 sore. Nanti berangkat dari Serui 18 Juni di jam 5 sore, kemudian tiba di Jayapura 19 Juni di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Jayapura 19 Juni di jam 6 sore, kemudian tiba di Serui pada 20 Juni di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Serui 20 Juni, tiba di Serui 20 Juni jam 12 siang, kemudian berangkat dari Serui 20 Juni di jam 2 siang. Nah nanti tiba di Nabire lagi pada 20 Juni jam 8 malam, lalu berangkat dari Nabire 20 Juni di jam 10 malam dan tiba di Manokwari pada 21 Juni di jam 8 pagi. Oke, sampai situ dulu. Sebenarnya kita punya jadwalnya sampai tanggal 30 ya. 30 Juni, tapi nggak mungkin mau dibacain semua Tribuners. Kita sampai beberapa hari ke depan karena nanti akan terus diupdate lagi di rapot. Jadi kita akan lanjut di jadwal KM Ciremai yang pada hari ini 17 Juni itu berangkat dari Ambon jam 3 sore, kemudian tiba di Sorong besok 18 Juni pada jam 1 siang. Nah nanti berangkat dari Sorong 18 Juni jam 3 sore dan akan tiba di Serui pada 19 Juni di jam 3 sore juga, berarti 24 jam ya dari Sorong menuju ke Serui. Lalu berangkat dari Serui 19 Juni di jam 5 sore dan tiba di Jayapura 20 Juni di jam 1 siang. Nah nanti berangkat dari Jayapura itu 20 Juni masih di jam 6 sore, lalu tiba kembali di Serui pada 21 Juni di jam 1 siang. Nanti berangkat dari Serui 21 Juni jam 3 sore, lalu tiba di Sorong itu 22 Juni di jam 2 siang. Nanti berangkat dari Sorong itu 22 Juni jam 4 sore dan akan tiba di Ambon pada 23 Juni di jam 2 siang. Oke, sampai tanggal 23 dulu sampai di Ambon. Kita bergeser lagi ke jadwal selanjutnya. Kita punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon Tribuners. Nah di Pelabuhan Slamet Riyadi ini ada beberapa kapal yang bersandar ya, begitu. Ada kapal dari Ambon menuju Pulau Buru, ada kapal Cantika Lestari milik PT Pelayaran Dharma Indah. Nah untuk kapal dari Ambon menuju Pulau Buru atau Namlaya itu Tribuners setiap hari ada berangkat pada pukul 9 malam. Kemudian untuk ke Buru Selatan juga ada di Pelabuhan Slamet Riyadi, tapi hanya ada di hari Senin dan juga Kamis. Ada kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole, Leksula. Ya, Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Leksula, dan keberangkatannya itu sama juga kayak ke Pulau Buru, Namlea, yaitu pada pukul 9 malam. Lalu juga ada kapal ke MBD, ada Cantika Lestari 77B, tapi hanya ada di hari Senin. Catat ya, hari Senin dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang. Dan berangkatnya itu di jam 7:30 malam.
Lalu untuk dari Ambon ke Maluku Utara juga ada beberapa kapal, ada kapal Barcelona 1 yang berangkat hari Selasa pada pukul 6 sore tadi dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado. Lalu ada KM Permata Obi pada hari Rabu berangkatnya setengah 7 malam dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado sama. Lalu hari Kamis itu ada kapal Barcelona 2 yang berangkat jam 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate dan juga Manado. Lalu di hari Selasa juga setiap minggunya itu ada kapal Cantika Lestari 10C yang berangkat jam 12 siang, berarti tadi ya udah berangkat dengan rute yang dilewati itu Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Nah selain itu juga Tribuners, kalau kalian dari Ambon mau ke Pulau Buru juga bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala. Itu setiap hari pasti ada ferry yang berangkat pada pukul 8 malam. Begitupun sebaliknya dari Namlea menuju ke Ambon. Sama. Lalu untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat, lalu Maluku Tengah, SBT juga itu bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit atau Liang menuju Waipirit. Nah itu setiap hari ada sekitar 3 hingga 4 ferry yang beroperasi dengan 13 sampai 14 trip dari mulai setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kemudian untuk kalian yang mau ke Maluku Tengah juga bisa menggunakan kapal cepat dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Lalu juga ada ferry dari pelabuhan penyeberangan Tulehu juga tapi menuju ke Inna Marina Masohi. Nah itu untuk jadwal kapal Tribuners. Berikutnya kita mau bacain berita, tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu kali ya yang udah bergabung. Di TikTok ini ada beberapa orang. Sekali lagi Putri mau ingetin untuk kalian yang mungkin mau request, silakan di komen-komen aja mau request berita apa, di mana, atau mau kalau malas baca berita yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget, dipersilakan. Mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh sekali Tribuners. Nah, ini ada komen ya di TikTok dari @dawai, Kak Dawai, halo. Dia komennya kapan Ngapulu dari Ambon ke Dobo. Oh ya tadi beberapa kapal yang dibacain itu nggak ada jadwal kapal Ngapulu ya Tribuners, karena ya waktu kita di rapot juga terbatas, nggak mungkin semua jadwal kapal dicantumkan. Tapi kalau kalian tidak bisa mengakses jadwal kapal di rapot di program ini, kalian juga boleh banget ke portal kami karena di situ tersedia berbagai jadwal kapal ya, antar pulau di Maluku atau juga ke beberapa daerah lain di Indonesia. Itu selalu ada jadwal kapal Pelni, kemudian juga kapal-kapal perintis juga banyak sekali. Jadi kalian bisa buka aja di portal kami. Nah untuk Kak Damai ini khusus untuk Kak Damainya akan saya bacakan ya, walaupun tadi sebenarnya nggak ada di
di materi rapot kita, tapi mari kita search dari Ambon ke Dobo ya. Sebentar, karena kita berbaik hati, mari kita lihat tanggal 8. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau request, silakan ya Tribuners. Nah, untuk kapal Ngapulu ini itu tanggal 17 Juni hari ini itu berangkat dari Ambon. Jam 5 pagi tadi, kemudian tiba di Ternate pada 18 Juni besok di jam 1 dini hari ya, itu dari Ambon. Berarti nanti dari Ambon ke Ternate, baru ke Jailolo, kemudian ke Bitung. Selanjutnya berarti masih lama ya, dari Ambon berarti harusnya si kakaknya udah pesen tiket ya, tadi bahkan udah berangkat kapalnya untuk Ngapulo ya. Sebentar. Berarti kakaknya terlambat, harusnya kalau mau dari Ambon sudah tadi ya berangkatnya jam 5 pagi. Kemudian berlayar ke beberapa daerah dan wow, ini rutenya cukup banyak. Tapi tidak ada Dobo ini. Berarti kakaknya salah kali ya. Kalau dari Ambon mau ke Dobo itu sepertinya bukan kapal Ngapulo, soalnya kapal Ngapulo ini dari tadi rutenya tuh Ambon, Ternate. Ya. Ya Ambon, kemudian Ternate, lalu Ternate, Ambon, kemudian Namlea, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, kemudian Jakarta. Nanti dia balik lagi seperti itu, Kakak Damai ya. Berarti Ngapulo ini tidak melayani rute Ambon Dobo. Kalau saya tidak salah, soalnya di sini terteranya seperti itu. Oke, next. Kita mau baca berita ya berarti. Nah, ini yang pertama kita punya berita mengenai Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar yang menghentikan siaran langsung yang dilakukan oleh wartawan Tribun Ambon pada hari Senin kemarin saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPRD Maluku Tengah di Masohi. Ya, Tribuners, jadi kemarin itu hari Senin kemarin sore itu ada rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Maluku Tengah bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang membahas mengenai manajemen rumah sakit yang dinilai tidak beres begitu karena ada beberapa permasalahan yang belakangan disoroti di RSUD Masohi ini. Nah, saat rapat berlangsung bahkan
siaran langsungnya baru dimulai beberapa menit. Kalau kalian lihat kemarin itu reporter kami baru saja memulai live-nya dan baru ngomong beberapa kalimat itu udah di stop sama si direktur RSUD-nya. Saat itu tuh beliau tuh lagi sementara ngomong, lagi memaparkan apa yang ingin dipaparkan. Nah, jadi posisinya itu reporternya di sini, terus si direktur RSUD-nya di sana. Jadi sementara ambil gambarnya gini, Pak direkturnya lagi sementara bicara, dia natap ke reporter kami yang sedang live, lalu beliau memerintahkan atau menyuruh salah satu anggota Komisi 4 untuk menghentikan siaran langsung yang sedang atau yang sementara dilakukan oleh reporter kami. Nah, sehingga ini menuai banyak kritikan ya dari warganet, dan bahkan ada beberapa komentar juga dari Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah dan juga anggota DPRD Maluku Tengah. Padahal rapat dengar pendapat tersebut ya Tribuners itu merupakan rapat terbuka yang ya bisa diakses gitu oleh publik, karena memang rapat ini kan membahas mengenai hal-hal yang harus diketahui publik. Jadi kenapa harus di stop siaran langsungnya? Apa yang ditakutkan? Apakah ini membahas hal-hal privasi? Kan tidak. Jadi ya harusnya ini tidak terjadi dan benar-benar disayangkan ya. Nah, yang pertama saya mau baca dulu tanggapan dari Ketua Komisi 4 DPRD Malteng yang saat itu juga ada di lokasi. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah Musriadin Labahawa menyikapi keterbukaan publik Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar di tengah rentetan masalah yang dihadapi oleh rumah sakit. Dia mengatakan bahwa pada prinsipnya sebagai DPRD ya mereka ingin memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat yang bisa diakses tentunya lewat media. Dalam hal ini saat itu ya siaran langsung yang sementara dilakukan oleh reporter kami di Masohi. Dan dikatakan bahwa terkhususnya pada pihak rumah sakit, jikalau memang ada hal yang ingin disampaikan ke publik terkait dengan informasi yang beredar di media massa, pada kesempatan itulah mereka harusnya bisa menyampaikan atau mengklarifikasi terkait berita yang beredar pada masyarakat. Dan ya pada dasarnya rapat dengar pendapat di berbagai daerah ya seperti yang kita ketahui bersama ya itu sering sekali bisa diakses oleh publik lewat ya live oleh reporter ataupun nanti setelah setelah sidang atau setelah rapatnya berlangsung ya masyarakat akan mengakses informasi apa yang dibahas lewat berita-berita yang kemudian dibuat oleh jurnalis dan diinformasikan ya kepada masyarakat kan. Pada intinya apa yang dibahas itu yang harus diketahui oleh publik. Nah, memang di RSUD Masohi ini sendiri Tribuners ada beberapa masalah yang kemudian banyak disoroti belakangan ini, mulai dari baru-baru ya yang cukup viral di media sosial itu terkait dengan limbah COVID-19 yang hingga waktu itu awal 2025
masih ada dan belum dibuang ya di halaman rumah sakit. Kemudian juga mengenai pencurian alat kesehatan yang terjadi di RSUD Masohi juga. Lalu keterbatasan obat-obatan. Dan yang terbaru ini Tribuners, dalam rapat tersebut terungkap bahwa ada utang rumah sakit senilai, sebentar ya, kalau saya tidak salah 4 miliar ya. Coba kita lihat dulu. Dan bahkan kalau kalian nonton ya di live itu, Pak Direkturnya itu mengatakan bahwa Tribun ini bahkan ya menyebutnya langsung, Tribun itu sering live tanpa izin katanya, kalau saya tidak salah dengar ya. Nah padahal ya namanya juga informasi ya harus bisa diakses. Kalau informasi itu memang wajib diketahui publik, ya ngapain harus minta izin begitu Bapak. Bapaknya mungkin kurang baca-baca kali ya. Nah ini terungkap ya dari rapat tersebut bahwa utang RSUD Masohi itu mengendap mencapai 4 miliar rupiah. Memang belakangan tuh tengah disorot berbagai hal yang terjadi di RSUD Masohi ini ya Tribuners. Bahkan ada salah satu komentar di berita yang kami up di media sosial Facebook. Ada komentar dari salah satu warganet bahwa tolong diangkat dong mengenai permasalahan obat yang ketika masyarakat biasa menggunakan BPJS datang terus berobat, itu katanya nggak ada obat yang diperlukan gitu. Tapi kok bisa ada salah satu keluarga dari pegawai rumah sakit itu bisa mendapatkan obat dari rumah sakit tersebut? Makanya perlu dipertanyakan ada apa gitu. Berarti memang manajemen di rumah sakit ini ada yang bermasalah. Nah makanya kemudian dilakukanlah rapat dengar pendapat bersama dengan RSUD Masohi ya, dan juga Komisi 4 DPRD Maluku Tengah. Dan hal ini sangat disayangkan ya Tribuners, bahkan mendapat kritik dari beberapa pihak. Ada kritik yang datang dari GMKI dan juga beberapa organisasi lainnya. Memang sepertinya kalau kita lihat si Bapak Direktur ini tuh kayak ada semacam ketidaksukaan begitu dengan Tribun secara pribadi. Kalau dari wajahnya ya, dan memang dari kalimat yang dilontarkan. Apakah ada warga Maluku Tengah di sini Tribuners? Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini. Dan semoga hal-hal semacam ini tidak terulang lagi ya Tribuners, baik oleh pihak rumah sakit, anggota DPRD dan lainnya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jurnalis itu punya hak ya untuk melakukan peliputan, dan ini ya untuk kepentingan masyarakat, untuk ya keterbukaan informasi publik yang memang
perlu diketahui karena ini bukan bahas soal rahasia yang harus disembunyikan, jadi kenapa harus dilarang untuk disiarkan secara langsung, seperti itu Tribuners. Oke, dari informasi mengenai larangan siaran langsung oleh Direktur RSUD Masohi, kita bergeser Tribuners. Berikutnya ada informasi mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Maluku kemarin ya di kantor Gubernur Maluku dan juga kantor DPRD Provinsi Maluku yang menolak operasi penambangan di Maluku Tenggara oleh PT Batu Licin Beton Aspal. Ya Tribuners, mungkin kalian juga sudah tidak asing ya dengan berita satu ini. Kemarin reporter kami juga melakukan siaran langsung di lapangan di kantor gubernur dan juga di kantor DPRD Maluku. Itu terlihat puluhan mahasiswa dari berbagai kampus ya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku melakukan aksi demonstrasi pada hari Senin kemarin, dan para mahasiswa ini menyerukan penolakan penambangan oleh PT Batu Licin Beton Aspal milik Haji Isam yang melakukan penambangan material urukan dan juga batu di wilayah Petuanan Ohoy Nerong, Ohoy Renan dan juga sekitarnya di Maluku Tenggara. Nah, salah satu pendemo yaitu Ilham Rahayaan mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk menuntut Gubernur Maluku dan juga Wakil Gubernur Maluku serta DPRD Provinsi Maluku untuk menghentikan operasi PT Batu Licin di Maluku Tenggara. Karena diketahui ya bahwa si PT Batu Licin Beton Aspal ini tidak memiliki IUP atau izin usaha pertambangan dan juga tidak mengantongi AMDAL atau izin mengenai dampak lingkungan. Dan padahal si PT Batu Licin ini sudah beroperasi dari 9 bulan yang lalu. Pertanyaannya, siapa yang kemudian mengizinkan pengoperasian pertambangan di sana? Makanya para demonstran ini menuntut supaya ya Gubernur Maluku dan juga DPRD dalam hal ini ya pihak yang berwenang untuk bisa secepatnya menghentikan pertambangan di sana. Ya kita ketahui bersama ya Tribuners bahwa memang saat ini di Indonesia itu lagi diperbincangkan ya mengenai masalah pertambangan yang tidak mengantongi IUP dan juga izin AMDAL di beberapa daerah. Yang kemarin sempat mencuri perhatian publik juga adalah pertambangan yang dilakukan di Raja Ampat yang kemudian viral di media sosial, dan alhamdulillahnya setelah viral dan disuarakan oleh banyak orang di media sosial khususnya, akhirnya ada 4 perusahaan yang sudah dicabut izin beroperasinya. Nah, semoga dengan berita yang diterbitkan ini, kemudian juga demonstrasi yang dilakukan kemarin dan juga suara-suara dari masyarakat baik yang ada di sana di Maluku Tenggara khususnya di KI Besar dan juga ya para mahasiswa, pemuda dan juga masyarakat yang menyuarakan lewat platform media sosial bisa segera berdampak dan bisa berujung pada pencabutan atau penghentian operasi pertambangan di KI Besar khususnya di Ohoy Renan di Maluku Tenggara. Nah, ini dalam demonstrasi yang dilakukan kemarin Tribuners itu ada beberapa tuntutan
yang kemudian disuarakan oleh para demonstran. Sebentar. Nah, ini yang pertama, kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada di Provinsi Maluku. Jadi bukan hanya di Maluku Tenggara, tetapi ini secara keseluruhan yang ada di Maluku ya, Tribuners. Dalam tuntutannya kemarin, para demonstran membawa poin-poin tuntutan itu, salah satunya adalah tadi mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada di Provinsi Maluku. Bukan hanya di Maluku Tenggara, tetapi yang ada juga mungkin di Seram bagian barat, kemudian juga di Pulau Buru, Gunung Botak ya. Kemudian yang kedua, salah satu poin tuntutannya adalah kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku agar segera menghentikan dan mencabut izin pertambangan PT Batu Licin Beton Aspal. Ini sebenarnya harusnya bukan mencabut izin ya, karena memang tidak ada izin, jadi harus menghentikan pengoperasian pertambangannya. Kemudian yang ketiga, kami mendesak DPRD Provinsi Maluku agar menyampaikan sikap penolakan dan memanggil pihak PT Batu Licin Beton Aspal karena telah melakukan aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, benar sekali Tribuners, bahwa berdasarkan aturan ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu mengatakan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia itu dilarang untuk ditambang atau dilakukan aktivitas pertambangan di sana. Nah, Pulau K besar ini merupakan pulau kecil yang harusnya tidak ditambang, karena Pulau K besar ini luasnya sendiri itu hanya 550 km kubik ya, jadi tergolong dalam pulau-pulau kecil. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini ya, pasal 1 ayat 3 itu dikatakan bahwa pulau-pulau kecil itu pulau-pulau di bawah 2000 km persegi. Sementara si Pulau K ini hanya 550, bahkan nggak nyampe setengahnya ya dari aturan yang ada di sana. Kemudian juga selain itu regulasi terkait dengan larangan penambangan di pulau-pulau kecil ini juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2023 yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan juga pulau kecil. Bahkan MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan atau irreversible, melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antar generasi. Jadi memang ini sangat tidak baik dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sana, karena kita nggak tahu ya, nggak pernah tinggal di K besar, tapi berdasarkan keterangan dari masyarakat di sana bahwa selama ini di K besar itu tidak pernah terjadi banjir, tapi semenjak ada pertambangan di sana yang dilakukan oleh PT Batu Licin ini, kemarin itu sempat terjadi banjir di K besar. Jadi memang dampaknya ya sangat terlihat dan itu nyata dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan alhamdulillahnya Tribuners, demonstrasi yang dilakukan kemarin itu cukup berbuah manis ya, dengan adanya pertemuan dari anggota Ketua DPRD Provinsi Maluku dan anggotanya ya, bersama dengan para demonstran ini, dan Ketua DPRD Maluku Ben Hurwatubun menyatakan sikapnya untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di Ohoirenan, Maluku Tenggara, dan berjanji untuk bisa menghentikan
aktivitas pertambangan di sana. Kita tunggu saja dan kita kawal sampai benar-benar ditutup pertambangan yang dilakukan oleh PT Batu Licin Beton Aspalt ini. Nah, diketahui ya Tribuners, kalau kita kulik-kulik lagi, PT Batu Licin Beton Aspalt ini adalah perusahaan tambang milik Haji Isam ya. Kalau kalian tahu, Haji Isam itu adalah salah satu pengusaha ternama, salah satu crazy rich Indonesia yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto. Dan Haji Isam ini selain memiliki perusahaan pertambangan, dia juga memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya. Jadi benar-benar harus dilawan. Semoga kita bisa melihat PT Batu Licin ini bisa segera ditutup ya Tribuners. Kita tunggu kabar baiknya dan kita kawal terus sampai masyarakat Kei Besar bisa mendapat keadilan di sana. Selama itu mengenai kepentingan masyarakat harus tetap kita dukung dan kita kawal. Kalian juga punya power, kalian juga perlu menyuarakan hal-hal semacam ini. Walaupun kita bukan orang Kei Besar, kalian bukan orang Kei Besar, tapi apapun permasalahan yang merugikan masyarakat perlu kita suarakan bersama. Oke Tribuners, gak terasa udah 49 menit kita ngobrol-ngobrol, walaupun ini juga gak ada yang komen sih, pada nyimak aja di Facebook, kemudian di TikTok juga. Terima kasih untuk yang tadi sudah komen, ada Kak Damai dan kalian yang sudah menyaksikan. Sehat selalu, nanti kita ketemu lagi hari Kamis di Rapot, jangan bosan-bosan. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi yang ada di Maluku ya, di portal kami ataupun di berbagai akun media sosial kami, baik di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Pokoknya harus selalu mengupdate informasi karena itu penting. Jadi akhirnya saya Putri Utami pamit, sampai jumpa, selamat sore menjelang malam. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.